berawal dari ketidaksengajaan menjadi terbawa perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Naila Ardelia Ivana dari kelas 12-1 SMA Negeri 23 Bandung. Di sini aku mau mereview buku novel yang sudah aku baca, yaitu yang berjudul 2578 km yang berisi 15 bab, yaitu karya Ayu Nugraheni. Sebelum dijadikan buku, cerita ini tuh ada dari Alternative Universe atau biasa disebut dengan AU yang ramai dibicarakan di Twitter hingga dijadikan buku. Itu tuh sudah sebagai bukti bahwa jalan cerita yang ada dalam buku ini tuh dapat memikat para pembaca menyukai cerita ini. Berawal dari Juni yang mau berlibur ke Eropa bersama kekasihnya yang bernama Bulan, mereka sudah merencanakan liburan itu dari jauh-jauh hari dan sudah meng-cross-check jadwal kerja mereka tidak bentrok dengan liburannya. Tetapi tiba-tiba saja Bulan mengabari Juni seminggu sebelum keberangkatan ke Eropa bahwa Bulan tidak bisa ikut pergi ke Eropa dan membatalkan keberangkatannya Bulan ke Eropa karena ada urusan mendadak yang Juni pun tidak tahu urusan apa. Lalu Juni di situ memutuskan Bulan saat itu juga dan Juni tetap berangkat ke Eropa sendirian. Itu tuh pertama kalinya Juni pergi ke luar negeri sendirian. Yang awalnya Juni agak takut kalau dia liburan sendiri ke luar negeri, tapi akhirnya Juni memberanikan diri untuk liburan ke luar negeri. Tetapi alam semesta berkata lain. Juni dipertemukan dengan laki-laki yang bernama Elio. Awal pertemuan mereka itu berawal dari jurnalnya Juni yang tertinggal di salah satu kafe yang ada di Eropa, dan Elio menemukan buku jurnalnya Juni, dan Elio pun tahu bahwa Juni itu tuh masih satu rombongan tur dengan Elio. Lalu Elio mengembalikan buku jurnal Juni itu ke resepsionis, lalu resepsionis menghubungi Juni bahwa ada yang menemukan dan mengembalikan buku jurnalnya Juni. Di dalam buku jurnalnya Juni itu terdapat sebuah sticky notes yang ditulis oleh Elio. Di situ isinya Elio bilang bahwa orang yang menemukan buku jurnalnya Juni itu masih satu rombongan tur dengan Juni, dan kalau mau mencari nomor Elio bisa dicari di WhatsApp grupnya rombongan tur mereka. Lalu Juni mencari nomornya Elio dan mengucapkan terima kasih kepada Elio, tetapi karena Elio orangnya tuh humble dan friendly, jadi setelah mengucapkan berterima kasih tuh malah berlanjut chat lebih panjang gitu, dan mereka merencanakan untuk besoknya tuh mereka ketemu di lobi. Jadi pertemuan pertama mereka itu yang di lobi hotel, lalu mereka menjadi semakin dekat. Semenjak pertemuan itu Juni selalu ditemani oleh Elio kemanapun Juni mau pergi untuk menjelajahi beberapa tempat yang ingin Juni datangi di Eropa. Dan aku suka banget sama isi cerita ini, terutama penulisnya, karena penulis tuh menceritakan secara detail tempat-tempat yang Juni dan Elio datangi selama di Eropa. Jadi membuat para pembaca, terutama aku yang udah pernah baca buku ini tuh, jadi ikut terbawa suasana, seperti ikut menjelajahi juga beberapa tempat yang Elio dan Juni datangi. Buku ini tuh cocok banget buat orang-orang yang suka dengan latar Eropa yang kental, karena di sini tuh dijelaskan kayak benar-benar detail banget tempat-tempat yang didatangi sama Juni dan Elio, dan juga ada beberapa sejarah juga yang dijelasin secara detail di sini. Itu menjadi nambah wawasan aku juga, karena negara Eropa itu negara impian aku yang pengen banget aku datengin. Jadi buat aku juga seneng banget baca buku ini karena aku bisa ikut seperti masuk ke dalam cerita ini. Lalu di situ juga ada sejarah-sejarahnya juga, jadi menambah informasi juga tentang Eropa. Pokoknya detail banget soal Eropanya. Aku rekomendasi buku ini untuk orang-orang yang suka cerita yang ringan, yang konfliknya tuh gak terlalu berat. Dan aku suka banget sama isi novel ini. Detail-detail isi novelnya tuh dia mencantumkan beberapa gambar ilustrasi yang membuat imajinasi para pembaca tuh semakin kuat gitu. Dan biasanya kalau novel-novel yang kebanyakan
tulisan itu tuh biasanya bikin pembaca tuh jadi jenuh atau bosen. Tapi buku cerita ini tuh malah membuat pembaca semakin penasaran dengan kelanjutan setiap ceritanya. Lalu untuk penjabaran gaya bahasanya juga mudah dipahami. Dan untuk covernya, ini buat aku covernya bagus banget. Covernya tuh menarik perhatian para pembaca juga, karena judulnya juga bukan judul yang kebanyakan novel-novel, bukan judul yang biasa gitu. Di sini dia judulnya pakai jarak. Terus untuk warnanya aku suka banget. Warnanya itu warna pastel, dan aku suka banget sama warna pastel. Pokoknya ini buku menarik banget, dan aku rekomendasiin buku ini tuh buat orang-orang yang suka sama alur cerita yang gak terlalu berat atau konfliknya gak terlalu berat. Aku rekomendasiin buku ini. Di dalam novel ini terdapat kalimat-kalimat indah yang membuat para pembaca jatuh hati kepada karakter Elio, dan pesan yang terkandung di dalam kisah Juni dan Elio juga cukup dalam. Namun ada beberapa bagian yang tertulis dengan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk beberapa orang yang kurang atau belum menguasai bahasa Inggris akan sulit memahami. Tapi bagi aku, dengan adanya bagian-bagian yang tertulis dalam bahasa Inggris itu membuat wawasan baru juga buat aku. Jadi untuk melatih dan mengasah kemampuan bahasa Inggris aku juga. Sekian dari saya, maaf apabila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.